Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Zaidan Adiatma, NIM 1805120406061. Jadi di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan program yang telah kami buat mengenai mata kuliah Artificial Intelligence. Jadi di sini kami membuat sebuah puzzle solver yang mana di sini ada dua buah inputan, yaitu initial state dan juga goal state. Setelah itu di sini ada tombol untuk menyelesaikan puzzle-nya. Dan hasil pencariannya akan di-print di bawahnya seperti ini. Program ini kami buat menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan dalam video kali ini, saya akan lebih menjelaskan pada JavaScript-nya, yang mana menjadi inti dari program ini. Oke. Untuk yang pertama, saya punya satu buah constructor function yang bernama state. Ini adalah tempat kita membuat state atau node-node baru. Di sini dia punya beberapa properti dan juga beberapa metode. Yang pertama ada properti X, Y, yang mana ini berguna untuk koordinat dari kotak putih kosong yang ada di sini. Jadi dia akan menangkap koordinat di sini. Lalu ada heuristic, tempat kita menyimpan nilai heuristic dari state yang telah kita buat. Lalu ada temporary element atau time element, ini berguna untuk saat kita melakukan perpindahan. Lalu ada matrix yang menyimpan susunan konfigurasi puzzle-nya. Jadi ini akan disimpan dalam matrix. Oke, lalu yang metodenya sendiri, pertama ada check position. Di sini gunanya adalah untuk mengetahui posisi dari kotak putih kosong ini. Jadi dia diketahui dia berada di baris keberapa, kolom keberapa. Lalu ada move right, move left, move up, dan move down. Ini untuk menggerakkan kotak putih kosong ini ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Yang mana pergerakannya ini menggunakan sistem swapping, yaitu pertukaran nilai. Misalnya ini saya gerakkan kanan, dia akan ditukar dengan 2, dan 2-nya akan terus ini. Lalu yang kotak putih kosong akan pindah ke 2 ini. Oke, begitu juga dengan pergerakan yang lainnya. Lalu ada penghitungan heuristik. Di sini kami menggunakan Manhattan Distance. Buat yang belum mengerti soal Manhattan Distance, bisa dibuka lagi bukunya atau browsing-browsing. Oke. Lalu untuk objek lainnya ada goal state. Ini untuk menyimpan goal state kita, yaitu untuk menyimpan inputan ini. Konfigurasinya akan disimpan dalam matriks ini. Lalu ada beberapa variabel dan juga function yang kami definisikan sebagai global. Yang pertama ada OpenStack dan ClosStack. Oke, untuk OpenStack dan ClosStack ini adalah stack utama yang kita gunakan untuk melakukan pencarian solusi dari puzzle ini. Untuk yang ClosStack ini adalah tempat kita menyimpan state atau node yang telah kita telusuri. Jadi di sini outputnya atau hasil pencariannya semuanya akan disimpan dalam ClosStack. Untuk yang OpenStack ini sendiri adalah dia itu fungsinya untuk menyimpan semua node yang belum kita telusuri. Atau setiap kali kita melakukan generate node atau state dari move right, move left, move up, dan move down ini, dia pertama-tama akan disimpan dalam OpenStack. Sebelum kita pilih mana yang heuristik yang terkecil, lalu kita simpan ke ClosStack. Oke. Lalu ada total new states, ini untuk menghitung berapa state baru yang telah dihasilkan. Lalu di sini ada clear open state. Nah, oke. Untuk menghemat memori, jadi kami untuk OpenStack ini setiap kali sudah selesai digunakan dalam satu iterasi, kami hapus nilainya biar tidak memenuhi memori. Lalu ada sort OpenStack. Oke, di sini adalah OpenStack itu akan disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk memudahkan pencarian mana heuristik yang terkecil. Oke, compare matrix ini fungsinya adalah agar kita tidak menelusuri node-node yang sama secara berulang-ulang. Jadi setiap kali ada node baru yang akan ditelusuri, dia akan dicek terlebih dahulu. Dia sudah pernah ditelusuri apa belum? Jika sudah pernah ditelusuri, dia nggak akan dimasukkan ke dalam ClosStack. Oke, jadi inilah fungsinya compare matrix ini. Lalu ada GUI object, ini untuk mengatur GUI-nya. Ini adalah DOM, yang mana untuk mengatur HTML-nya. Dan di main ini adalah
eksekusi utama program ini. Oke, untuk yang pertama kali kita lakukan, yaitu kita menambahkan elemen baru pada close stack, yaitu elemen objek baru yang berasal dari state. Lalu kita dapatkan initial state dari GUI, dari sini. Lalu kita dapatkan goal state-nya juga dari sini. Setelah itu kita cek posisi dari initial state kita. Yang mana ini initial state kita sekarang berada di close stack, elemen ke 0. Kita cek posisinya untuk menghitung koordinat dari kotak putih kosong, yaitu ini. Lalu kita hitung heuristiknya ada berapa. Setelah itu baru kita masuk ke perulangan untuk menghitung atau mencari rute yang tercepat menuju goal state. Ada dua kondisi jika close stack kita tidak sama dengan 0. Jika sama dengan 0, dia sudah mencapai goal state berarti. Lalu yang kedua, loopnya ini saya batasi sampai 300 saja. Karena memang beberapa puzzle itu tidak ada penyelesaiannya, tergantung nilai inversinya. Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan contoh yang ini, puzzle ini, dengan goal state 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita tadi sudah nge-push ke close stack nilai inputan kita. Jadi di close stack sudah ada puzzle dengan konfigurasi seperti berikut ini. Setelah itu kita lakukan generate state dengan menggerakkan ke atas, ke kiri, ke bawah, dan juga ke kanan. Oke, dia digerakkan 4 kali. Yang pertama di OpenStack ini kita push elemen baru yang berupa objek dari state. Setelah itu dari objek tersebut dia punya suatu atribut yaitu matrix, konfigurasi puzzle-nya. Kita copy dari konfigurasi puzzle yang ada di close stack paling atas, yaitu puzzle ini. Kita copy konfigurasi matriksnya. Jadi untuk pertama kali kita copy konfigurasi matriksnya. Setelah itu kita cek posisinya, cek posisi dari kotak kosong itu sendiri. Oke, ini untuk kasus yang gerak ke atas. Dan jika koordinat X atau jumlah baris dalam matriksnya itu disama dengan 0, dia nggak diperbolehkan untuk gerak ke atas, yang mana artinya dia langsung di-pop dari OpenStack. Oke. Nah, karena di kotak putih kosong ini dia nggak menempati koordinat ke 0, dia nggak menempati koordinat X ke 0, jadi dia masih diperbolehkan untuk gerak ke atas. Dia masuk ke kondisi ini, kita gerakkan ke move up, lalu kita hitung heuristiknya. Oke, untuk gerak ke kiri sama, kita push objek baru yang kita dapatkan dari state ke dalam OpenStack. Setelah itu kita copy matriksnya ke objek baru tersebut. Setelah itu kita cek posisinya. Nah, jika koordinat Y dari kotak putih kosong itu sama dengan 0, atau di sini kolom ke 0, dia nggak diperbolehkan untuk gerak ke kiri. Oke, di sini kotak putih kosong ini bisa dilihat dia berada di kolom ke 0. Jadi dia masuk ke kondisi ini. Karena itu dia di-pop dari OpenStack. Dia nggak masuk ke move left. Jadi kita langsung teruskan ke move down. Move down sama. Untuk kondisinya, kita cek apakah koordinat kotak putih kosong untuk barisnya dia berada di elemen kedua atau di sini. Jadi selama di baris ini, elemen-elemen ini tidak boleh gerak ke bawah. Tapi karena kotak putih kosong ini tidak menempati baris kedua, jadi dia masih diperbolehkan untuk move down. Dan hasilnya ada di sini. Untuk move right juga sama. Nah, setelah itu hasil generate tadi kita simpan dalam OpenStack. Jadi sekarang OpenStack-nya ada 3 buah matriks ini, 3 buah puzzle. Setelah itu kita lakukan sorting pada OpenStack berdasarkan nilai heuristiknya. Jadi ini akan disorting dari yang terkecil. Nah, setelah itu kita lakukan
pengecekan sebelum memasukkan ke close stack. Kita lakukan pengecekan terhadap OpenStack. Apakah OpenStack tersebut pernah dimasukkan ke close stack atau state ini pernah ditelusuri sebelumnya. Oke, tujuannya ini untuk menghindari penelusuran yang sama berulang-ulang terhadap satu konfigurasi puzzle. Oke, untuk pertama, untuk yang terkecil, dia dicek apakah dia pernah berada dalam close stack. Close stack-nya masih ini doang. Kalau belum pernah, dia langsung di-push ke close stack. Dan kalau sudah pernah ditelusuri ternyata, dia nggak akan di-push ke close stack, namun pengecekan akan dilanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu yang ini atau yang ini, dan begitu seterusnya. Lalu setelah itu, setelah sudah masuk ke dalam close stack, OpenState ini sudah nggak berguna lagi, jadi kita clear aja, biar tidak memenuhi memori. Dan kita lanjut ke puzzle ini, karena dia berada di close stack yang paling atas. Oke, setelah itu kita lakukan generate untuk menghasilkan state baru dengan cara gerak ke atas, ke kiri, ke bawah, dan ke kanan. Oke, setelah kita melakukan itu semua, kita dapatkan 3 buah konfigurasi dalam OpenStack, yaitu yang satu ini, puzzle yang ini, dan puzzle yang ini. Setelah itu kita sorting dari yang terkecil, lalu kita lakukan pengecekan terhadap close stack. Oke, ya. Yang terkecil adalah ini. Kita lakukan pengecekan pada close stack. Dia akan dicek terhadap elemen paling atas terlebih dahulu, apakah sama. Jika tidak sama, dilanjutkan ke elemen berikutnya dalam close stack. Begitu seterusnya. Dan jika nggak ada yang sama, dia akan di-push ke dalam close stack. Dan dia akan menjadi elemen paling atas dari close stack. Oke, setelah itu kita lakukan yang sama lagi, kita lakukan generate, gerak ke atas, ke kiri, ke bawah, dan juga ke kanan. Dan dapat kita lihat di sini, jika dia melakukan gerak ke atas, dia akan menghasilkan kondisi yang sama dengan kondisi sebelumnya. Nah, dan jika kondisi yang sama ini mempunyai nilai heuristik terkecil, itu akan membuat dia terjebak dalam penelusuran yang sama terus-menerus. Itulah gunanya kita melakukan pengecekan pada looping ini menggunakan fungsi compare matrix. Nah, oke. Dia menghasilkan 3 buah konfigurasi puzzle, yaitu yang pertama yang ini. Di sini tidak ditulis, lalu yang ini dan juga yang satu ini. Setelah itu kita sorting, kita cek. Setelah itu yang paling kecil dan yang ini dia di-push ke close stack. Di sini dapat kita lihat heuristiknya sudah sama dengan goal state, berarti dia memiliki heuristik 0. Oleh karena itu pencariannya selesai. Oke, setelah itu kita coba melakukan implementasi programnya. Kita refresh dan kita ambil nilai berdasarkan gambar yang telah kita buat tadi. Dengan goal state 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita solve. Jadi dapat kita lihat ada 3 langkah pencarian. Yang pertama, langkah pertama, dia sesuai dengan yang ini, langkah pertama. Lalu langkah kedua, yaitu ini, dia sama dengan yang ini. Lalu langkah ketiga adalah goal state. Oke. Sekarang kita coba yang sedikit lebih rumit, yaitu 6, 1, 4, 2, 7, 5, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solve. Bisa kita lihat di sini ada 144 langkah pencarian.
Oke, dan pada langkah ke-144 dia telah berhasil mencapai goal state. Oke, sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.